Tuhan kami selama-lamanya. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami sadar, ketika kami tahu Engkau Raja kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Itulah kekuatan kami di masa-masa sekarang ini. Tidak ada kedokteran, tidak tahu Tuhan. Obat-obat belum ada, tapi yang kami tahu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dan bilur-bilur Tuhan masih berlaku sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah kekuatan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengar. Ajar kami bagaimana kami harus hidup, supaya kami bisa tetap bersuka cita, tetap menikmati hidup. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau Raja kami, karena Engkau menyertai kami selama-lamanya. Kami serahkan semua firman ke dalam tangan Tuhan. Buka hati saudara, buka hati saudara, terima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Saudara yang di rumah ibadah, saudara yang di rumah, apa kabar? Wah, sudah banyak yang mengikuti ya, beberapa orang. Saudara, saudara bersuka cita, amin? Harus. Karena sukacita adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Hari ini kita belajar bulan Juli ya. Fokus kepada apa? Pekerjaan dan usaha. Amin. Hari-hari ini banyak PHK. Banyak orang yang dikurangi pekerjaannya. Banyak yang dirumahkan dan lain-lain. Tapi saudara, hidup kita bukan hanya dari pekerjaan, tapi hidup kita juga dari Tuhan. Amin. Ingat Elia ditaruh di sungai Kerit. Sungainya nggak ada airnya, tapi Tuhan tetap pelihara Elia. Amin. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti bisa lakukan. Dia kirim burung gagak bawa daging, padahal burung gagak juga doyan daging. Ya, itulah cara Tuhan untuk memberi kehidupan, mencukupi kebutuhan anak-anak Tuhan. Amin. Nah, tapi kita mesti belajar juga bagaimana kita hidup supaya kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Ya, bulan Juli ini lewat pekerjaan dan usaha, saudara. Amin. Saudara yang masih bekerja hari ini masih dapat yang usaha, masih dapat orderan. Amin. Haleluya. Yang pertama, saudara, paradigma bekerja atau berusaha kita mesti ubah dulu. Berbeda. Paradigma bekerja, berusaha anak Tuhan dengan dunia berbeda. Apa itu perbedaannya? Yang pertama adalah bekerja, berusaha bagi anak Tuhan adalah anugerah. Amin. Ya. Apa saudara? Anugerah. Kalau saudara punya pemikiran pekerjaan itu anugerah dari Tuhan, maka saudara pasti akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau orang dunia banyak anggap pekerjaan itu adalah siksaan. Apalagi kalau dikasih kerjaan banyak, tersiksa. Tapi buat anak Tuhan, saya mau encourage saudara bahwa pekerjaan itu adalah apa? Semakin saudara dikasih pekerjaan itu, semakin banyak anugerah yang saudara terima dari Tuhan. Amin. Haleluya. Semakin banyak pekerjaan itu bukannya musibah saudara, bukan siksaan, tapi bagi anak Tuhan adalah anugerah. Makin saudara dikasih pekerjaan, kerjakan. Makin dikasih kerjaan, kerjakan. Karena itu membuat saudara menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu paradigma yang pertama. Baca ayat dulu saudara. Kita baca ayat dulu. Ayat tema kita Amsal 12 ayat 14. Kita buka Amsal 12 ayat 14. Tadi yang pertama tadi pekerjaan itu, usaha itu adalah anugerah. Amin. Bukan siksaan tapi anugerah. Ya, itu paradigma pertama. Kita baca dulu ayatnya. Kalau nggak ada ayat nanti sesat saudara ya. Sudah ketemu? Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan dan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi orang mendapatkan sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya.
Kalau saudara mendapat pekerjaan, saudara usaha dan saudara berpikir itu adalah anugerah Tuhan, semakin saudara kerjakan, semakin saudara kerjakan dengan sukacita dan berpikir bahwa itu adalah anugerah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa? Upah, dalam kata apa? Mendapatkan balasan. Kalau dalam ayat lain ada upah. Itu yang paradigma pertama. Yang kedua, bagi orang anak Tuhan, bekerja dan berusaha adalah apa, saudara? Bagi orang dunia dulu ya. Bagi orang dunia bekerja itu adalah mencari nafkah, betul? Mencari apa? Mencari nafkah. Nah, saudara, ini banyak yang salah, saudara. Buat anak Tuhan, bekerja dan berusaha itu bukan mencari nafkah. Urusan nafkah, urusan kehidupan kita, siapa yang bertanggung jawab? Tuhan. Lalu bagaimana kita bekerja? Bekerja bagi anak Tuhan adalah berkarya. Apa, saudara? Berkarya. Berkarya itu artinya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak orang percaya bekerja tujuannya upah, tujuannya duit, tujuannya memenuhi kebutuhan. Kalau ditanya apa memenuhi kebutuhan, saudara, bagi anak Tuhan kita rubah paradigmanya. Bekerja adalah berkarya, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kalau saudara di kantor bekerja, ya, pekerjaan saudara memberi manfaatkah buat perusahaan yang saudara kerja? Itu penting. Kalau paradigma kita seperti orang dunia hanya mencari nafkah, bisa melenceng, saudara. Ya, bukan menceng ya, melenceng. Banyak orang korupsi, kenapa? Karena dia mengejar kebutuhan material. Karyanya apa? Dia korupsi bagi orang dunia. Tapi bagi anak Tuhan, kalau yang mengerti, kalau bekerja dan berusaha adalah berkarya, memberikan sesuatu yang bermanfaat tempat kita kerja. Atau saya sebagai pedagang, bagaimana saya memberikan manfaat buat langganan-langganan saya. Saudara, itu berkat akan mengalir dengan luar biasa. Banyak pedagang, kita ngomong pedagang karena saya pedagang. Pedagang itu tujuannya nyari untung. Itu betul, nggak salah. Tapi bagi anak Tuhan, berdagang bukan sekedar cari untung, tapi bagaimana pelanggan kita dipuaskan oleh pelayanan kita sebagai pedagang. Bagaimana pelanggan-pelanggan kita, orang-orang yang membeli itu diservis dengan baik. Karena kita golongan anak Tuhan, berdagang dengan cara paradigma Tuhan. Apa tadi katanya? Apa, kalau anak Tuhan bekerja dan berusaha adalah berkat, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Saya coba bilang sama tim saya di toko, coba bilang, kalau kamu waktu ngirim barang, jangan cembetut mukanya, senyum. Tapi kok bos-bosnya pada cembetut, biarin dia cembetut, tapi kita harus senyum, sabar. Kalau disuruh tunggu, sabar, jangan marah-marah. Makanya banyak di toko saya, bagian pengiriman saya itu disukai banyak pelanggan-pelanggan, saudara. Katanya kalau datang senyum. Ya, anak buah saya kalau datang terkenal dengan senyumnya, gitu. Kenapa? Itu memberi kepuasan buat pelanggan-pelanggan, dan itu apa, luar biasa, saudara. Nah, saudara, bagaimana saudara bekerja dan berusaha? Apakah saudara berkarya atau hanya cari untung? Hari ini kita bertobat, saudara. Bekerja dan berusaha adalah berkarya, memberi manfaat buat orang banyak. Apapun, saudara. Waktu saudara jadi tukang gado-gado, atau saudara jadi tukang apa, berikanlah, ulekan gado-gadonya itu yang mantap, saudara. Biar waktu makan gado-gadonya orang ingat, wah, gado-gadonya ibu siapa? Ibu Hawa. Itu luar biasa, saudara. Bukan karena gado-gadonya enak, tapi waktu mengulek itu gado-gado dengan paradigma berkarya, memberikan manfaat, waktu dimakan gado-gado itu menjadi gado-gado yang luar biasa. Apapun yang saudara kerjakan, ya, kalau saudara, paradigma saudara memberi manfaat buat orang lain, membuat sesuatu yang orang lain sukacita, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa. Haleluya. Dua paradigma ini sudah. Yang pertama apa, saudara? Pekerjaan dan
usaha itu adalah apa? Anugerah. Yang kedua, apa tadi? Bahwa bekerja dan berusaha bagi anak-anak Tuhan adalah berkarya, memberikan sesuatu yang bermanfaat tempat kita bekerja, kalau pedagang pelanggan kita. Baru soal kebutuhan Tuhan yang lalu bagaimana dong kok yang nggak bekerja Tuhan pelihara juga nggak? Ya agak timpang saudara ya. Alkitab katakan orang yang nggak bekerja jangan makan. Jadi buat anak Tuhan bekerja berkarya. Waktu kita berkarya, jangan pusingkan pikiran kebutuhan karena Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan saudara. Haleluya. Saudara, pengalaman saya waktu saya berdagang, saudara, saya punya hutang. Waktu tahun 2008 atau 2009 itu sekitar 350 juta. Ya, hutangnya 350 juta. Bagaimana Tuhan? Tapi yang Tuhan katakan, kerjakan saja. Kerjakan. Waktu itu saya mau ngomong istri saya, bagaimana? Kita tutup atau bagaimana? Kita jual dua, bayar utang selesai. Saya berdoa sama istri saya, berdoa, bagaimana Tuhan? Saya ini pendeta, bukan pendeta, sama Tuhan. Saya nggak ngerti dagang. Saya nggak tahu dagang bagaimana. Tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa. Waktu saya ngomong istri saya, bagaimana? Lanjut apa enggak nih? Apa kita tutup aja? Kita berdoa. Waktu berdoa, Tuhan katakan gini, kerjakan saja, kerjakan saja. Jangan mikir utang, kerjakan. Saudara. Tapi saudara, utang tetap ingat nggak saudara? Tetap ingat. Tapi waktu Tuhan bilang kerjakan, nah itu. Makanya saya dapat paradigma bahwa bekerja itu adalah berkarya, kerjakan dengan bermanfaat. Saudara, saya nggak tahu bagaimana cara yang menutupi hutang 300 juta lebih. Ya, dihitung aset-aset kalau dijualin saudara masih tekor, saudara masih punya hutang. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan kerjakan. Waktu saya kerjakan. Sekarang hutang itu saya udah nggak pikirin lagi, karena sudah melewati. Hutang udah lewat saudara. Malah saya punya aset lagi. Ya, saya bisa beli aset lagi saudara. Jadi saya udah sangat mikirin hutang. Yang saya pikirin adalah kerjakan. Waktu kita mikirin kerjakan, maka Tuhan yang mikir. Bagaimana cara memberkati itu cara Tuhan. Jangan pikirin bagaimana cara berkat, karena Tuhan yang punya cara untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Ya, makanya beda anak Tuhan sama orang dunia, beda bekerjanya. Kalau anak dunia bagaimana mencukupi kebutuhan, dia kerja keras. Tapi anak Tuhan dia bekerja. Bagaimana kebutuhan Tuhan yang atur. Bagaimana caranya, jangan tanya Tuhan, karena Tuhan punya 1000 mujizat untuk memberkati saudara. Saya nggak mikirin hutang saya bagaimana caranya. Yang saya ingat Tuhan bilang kerjakan. Saya kerjakan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Nanti kita akan bahas. Kalau waktunya nggak keburu, saudara masuk sesi kedua. Karena saya khotbah bisa 3 jam ya saudara. Ya, saudara nanti lanjut ya kalau itu. Apa tadi saya lupa deh. Hah? Ya, pokoknya yang saya kerjakan adalah kerjakan. Bagaimana mengerjakan? Kerjakan. Tuhan bilang suruh kerjakan. Tapi jangan mikirin utang bagaimana, nggak usah pikirin. Karena Tuhan akan mengatur. Saya nggak pikir, saudara. Ya saya pikir bagaimana pelanggan saya senang. Bagaimana orang-orang yang belanja di toko saya sukacita, senang. Itu aja yang saya kerjakan. Dan akhirnya Tuhan yang terus memberkati. Tuhan memberkati. Nggak tahu bagaimana caranya itu utang bisa lewat, saudara. Dan akhirnya sekarang saya punya aset. Kebalik. Dulu punya utang, sekarang punya aset. Bisa beli aset. Kenapa? Karena paradigma bekerja kita sudah diubah Tuhan. Haleluya. Banyak orang kerja, saudara, mikirin kebutuhan, sampai saking mikirin kebutuhan, saudara, banting tulang peres keringet katanya, saudara. Nggak salah sih saudara. Tapi kalau untuk mikirin kebutuhan, saudara mengambil alih tugas Tuhan. Karena tugas Tuhan memenuhi kebutuhan saudara. Yes. Tugas saudara adalah bekerja, berusaha, berkarya. Bagaimana lewat kerjaan saudara, bos saudara disenangkan. Bagaimana lewat usaha saudara, pelanggan-pelanggan saudara disenangkan. Haleluya. Itu yang membuat usaha dan pekerjaan saudara makin hari makin diberkati Tuhan. Haleluya.
Saudara pikir berdagang nggak ada saingan, saudara? Banyak saingan. Tapi saya nggak mikirin tuh saingan. Yang saya pikir adalah kerjakan dengan berkarya, dengan memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan, untuk bos, supaya bos senang dengan pekerjaan kita. Waktu kita lakukan itu, maka mukjizat, kebutuhan hidup, hutang, apapun, Bapa di surga yang akan mengaturnya dengan luar biasa. Saya tanya istri saya, Mei, utang kita bagaimana yang 350 juta? Lewat tuh. Gimana caranya? Nggak tahu. Memang kita nggak tahu karena Tuhan punya berbagai cara. Tapi kita harus pas bagian Tuhan dan bagian kita. Amin. Bagian kita apa tadi? Kerjakan dengan berkarya, memberi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dan Tuhan akan menyediakan kebutuhan sekarang. Tuhan akan menyediakan. Jangan dikasih kerjaan, baru dikasih kerjaan ngedumel. Apa nih kerjaan? Kagak ngerti saya. Sudah berkarya, kerjakan sampai orang bisa merasa senang dengan pekerjaan kita. Baru berkat itu akan mengalir. Belum apa-apa bekerja dong ngomel, dikasih kerjaan ngomel, dikasih kerjaan bersungut. Bagaimana berkat bisa turun, saudara? Waktu saya punya utang 350 juta, saya pikir matilah saya sudah. Saya nggak biasa nggak berutang, saya berutang jutaan. Paling berutang waktu itu paling nggak 10.000 di warung itu sudah dibayar. Ini 350 juta tahun 2008, saudara. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membimbing. Yang pertama tadi apa? Tuhan katakan kepada saya, kerjakan, berkarya, beri langgananmu pelayanan yang memuaskan, beri pelangganmu servis yang memuaskan, sehingga pelangganmu senang. Urusan utang kata Tuhan, urusan saya kata Tuhan. Itu saya jalani, saudara. Akhirnya selesai. Saudara mau pekerjaan saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara mau pekerjaan saudara bermanfaat buat orang lain, amin. Jangan pikir kebutuhan saudara. Kerjakan pekerjaan saudara dengan berkarya, membuat bos saudara senang. Ya, kalau saudara berusaha membuat pelanggan saudara senang, nanti Tuhan dengan 1000 macam cara akan mencukupi kebutuhan saudara. Kalau saudara bekerja untuk mencukupi kebutuhan saudara, saudara pasti akan tergiur. Ya, yang tadi saya bilang, koruptor, yang nyatut, segala macam. Itu karena mau mencukupi kebutuhan saudara. Saudara, saya harap di sini yang menonton di rumah, yang di jemaat, mari kita rubah paradigma kita. Yang pertama tadi, pekerjaan adalah yang kedua, pekerjaan adalah berkah. Memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Saudara jadi tukang kirim, ya, tukang tagihlah, ya, dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jangan menyerem-nyeremin. Atau tukang antar, ya, tukang antar koran atau segala macam. Sekarang masih ada tukang antar koran nggak sih? Ya? Oh masih. Waktu saudara antar koran dengan senyum, wah, jangan dilempar, saudara masuk ke selokan, korannya rusak. Senyum. Maka besok dikangenin, mana tuh ya tukang koran yang mukanya senyum terus. Wah, udah luar biasa. Ya. Waktu saudara di kantor bekerja, bos saudara akan kangen dengan saudara karena melihat pekerjaan saudara, pekerjaan yang luar biasa. Karena saudara bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi saudara bekerja untuk berkarya, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat tempat kerja saudara. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saudara, mau lanjut? Dan sekarang bagaimana, saudara ya? Contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa berkarya? Bagaimana kita bisa memberi manfaat buat orang lain? Ya, kita lihat tokoh Alkitab yang pertama, saudara. Untuk kita bisa bermanfaat, untuk kita bisa bekerja, untuk kita berusaha, diberkati Tuhan. Ya, saudara mau kerja saudara diberkati Tuhan, amin? Amin. Ya. Yang pertama, saudara, ya, kita buka ayat ini, ayat favorit, ya, ayat favorit. Kalau saudara melenceng dari ayat ini, jangan harap berkat mengalir, saudara. Jangan harap pekerjaan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara diberkati Tuhan. Tadi saya mau ingetin. Jadi yang suka bikin gado-gado, yang suka bikin Wawa itu lontong ya. Oh, istri saya kalau ingat lontongnya Ibu Wawa tuh ingat saudara, karena beda rasanya.
Apalagi kalau ibu bapak bikin lontong dengan doa, wah, dengan urapan Tuhan, wah beda saudara, haleluya. Diingat orang terus saudara, langganan bisa banyak. Jangan lihat pekerjaannya saudara, tapi waktu saudara bekerja, ini berkarya sama Tuhan, Tuhan berkarya. Kita buka, yang pertama, bagaimana pekerjaan saudara diberkati Tuhan? Ulangan. Belum apa-apa udah ulangan saudara. Ulangan 28. Yang pertama, bagaimana saudara bisa diberkati Tuhan? Ulangan 28. Sudah ketemu? Ayat 1. Luar biasa. Saya bacakan buat saudara. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, usaha saudara, pekerjaan saudara, yang pertama, ingat ayat Ulangan 28 ayat 1. Sudah ketemu semua? Apa saudara? Jika engkau baik-baik mendengarkan apa? Suara Tuhan atau suara tetangga? Suara siapa yang Alkitab katakan? Suara Tuhan. Dan apa? Tuhan Allahmu, dan diam saja atau cuek saja? Alkitab katakan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka apa? Siapa? Siapa yang mengangkat kita? Bukan kita yang berusaha mengangkat derajat kita, saudara. Tapi Tuhan yang akan mengangkat derajat saudara, yang akan mempromosikan saudara, yang akan mengangkat jabatan saudara dalam saudara bekerja, yang mengangkat omset saudara dalam perusahaan saudara. Waktu berdagang, kalau orang dagang ingatnya omset saudara. Yang menaikkan omset siapa? Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya ulangi ayat ini ya saudara. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Ayat 13 kita lompat. Ayat 13. Haleluya. Udah ketemu? Ayat 13. Yang di rumah udah ketemu? Tuhan apa? Akan mengangkat engkau apa? Menjadi apa? Bukan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila apa? Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini dan kau lakukan dengan setia. Saudara mau pekerjaan saudara diberkati, mau saudara usaha saudara diberkati, nggak ada cara lain yang pertama. Dengarkan baik-baik suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Waktu saya utang saya 350 juta itu, saya banyak doa sama Tuhan. Tuhan bagaimana? Dengar saja. Dia tutup. Waktu saya dikasih penglihatan, ya, jalan setapak kayak batu gitu, kayak batu. Ada undakan batu di batu ada terang. Apa Tuhan maksudnya? Jalan satu-satu, jangan lompat sampai langsung ke sini. Gimana saya? Waktu saya dapat, oke Tuhan. Jadi jalan setapak. Banyak orang maunya lompat saudara ya, naik pangkat maunya tinggi saudara, jangan. Ikutin aja. Saudara doa saja lah, nanti Tuhan tuntun. Seperti Tuhan tuntun saya. Waktu saya kasih batu-batu gitu, setapak. Tuhan katakan jalani setapak demi setapak, jangan instan. Itu mau Tuhan mau sampaikan ke saya. Jadi waktu saya jalani, oke Tuhan, saya jalani setapak demi setapak. Saudara, saya mau tanya saudara masih yakin Tuhan bisa bicara dengan saudara? Amin. Kalau saudara udah nggak yakin, kita tutup saja saudara ibadah. Buat apa saudara percaya Tuhan tapi Tuhan tidak bisa bicara? Tuhan kita masih bisa bicara sampai hari ini, amin. Dan waktu Tuhan bicara, saudara taati,
saudara lakukan, maka Tuhan, Alkitab katakan, akan mengangkat tinggi di atas muka bumi. Bukan mengangkat tinggi. Ayat 13 dijelaskan saudara menjadi kepala, bukannya jika engkau apa? Baik-baik. Yang pertama, kalau engkau mau diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dengar baik-baik firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Dengar baik-baik dan lakukan dengan setia setiap perintah Tuhan. Jadi waktu saya bekerja menutupi hutang, saya nggak mikirin bagaimana hutang itu bayar. Yang saya pikir adalah kerja, lalu berbicara dengan Tuhan. Tuhan, how? Bagaimana Tuhan? Tuhan bicara begini, begitu, lewat. Begitu saja, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika engkau dengar Tuhan, lakukan dengan setia firman Tuhan. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berusaha, Alkitab katakan dia akan mengangkat engkau tinggi. Alkitab katakan engkau akan menjadi kepala. Kenapa, saudara? Karena waktu engkau dengar firman Tuhan, karena waktu saudara dengar Tuhan, maka yang pertama adalah Tuhan menyertai saudara. Amin. Bukan karena saudara hebat. Waktu bekerja bukan karena hebat. Waktu saudara dengar firman, Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, kita buka ayatnya, saudara. Apa yang terjadi? Ya. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Ayat 3, saudara. Ayat 3, Kejadian 39, saudara. Jadi yang pertama, untuk saudara yang berkati apa tadi? Dengarkan firman Tuhan, dengarkan apa yang dikatakan suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Waktu saudara lakukan dengan setia, maka Tuhan akan menyertai. Itu pasti, saudara. Kalau saudara melenceng dari firman, nggak bisa, karena ada jarak. Tuhan gak bisa menyertai saudara karena saudara sudah melenceng lewat firman Tuhan. Dosa masuk, ada jarak. Tuhan gak tinggalkan saudara, tapi dosa itu menghalangi Tuhan menyertai saudara. Amin. Nah, waktu saudara dengar firman, waktu saudara lakukan firman, dosa gak ada, Tuhan menyertai. Waktu Tuhan menyertai saudara, Alkitab katakan apa? Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya, Kejadian 39 ayat 3 ya. Apa saudara? Bahwa Yusuf apa? Bahwa Yusuf pintar, bahwa Yusuf cum laude, IP 4, IP 5, adanya IP 5 ya. Juara kelas terus, karena Yusuf hebat sekolahnya, karena Yusuf pintar. Alkitab katakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa apa saudara? Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara mungkin gak lulus sekolah. Saudara mungkin cuma kelas 2 SD. Saudara mungkin gak sekolah sama sekali. Tapi saya mau katakan, kalau saudara dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia, dan Tuhan akan menyertai saudara, saudara akan melebihi orang pintar dimanapun. Tapi kalau saudara ada kesempatan sekolah, sekolah. Bukan berarti, saya udah disertai, saya nggak boleh sekolah. Jangan, beda. Ini ibarat dulu mau sekolah susah. Kayak saya mau kuliah nggak ada duit, saudara ya. Jadi pengusaha juga dijorokin. Nanti saya ceritain mas. Tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa, dan saya ikutin Tuhan. Apa kata Tuhan? Waktu saya ikutin apa kata Tuhan, maka Tuhan menyertai saya. Waktu Tuhan menyertai saya, kita katakan apa saja yang dikerjakan akan Tuhan buat berhasil. Bukan saudara yang buat berhasil, tapi Tuhan yang buat saudara berhasil. Yang pertama, saudara, kalau saudara mau yakin bahwa Tuhan menyertai saudara, ketika saudara menyertai saudara, maka Tuhan akan membuat berhasil. Ada lagi ayatnya, saudara. 1 Samuel 18.
1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Luar biasa. Luar biasa. Sudah ketemu? 1 Samuel 18 ayat 14 katakan begini. Daud, apa saudara? Berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa? Sebab apa? Tuhan menyertai dia. Kalau saudara bekerja tanpa disertai Tuhan, saudara berdagang, berusaha tanpa disertai Tuhan, saya mau katakan hari ini, saudara akan gagal total. Kembali pada Tuhan, kembali ikuti firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Alkitab katakan, orang yang disertai Tuhan akan berhasil. Akan Tuhan buat berhasil. Bagaimana caranya Tuhan menyertai kita? Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Cuma satu, dengar apa suara Tuhan dan lakukan segala firman Tuhan dengan apa saudara? Setia. Saudara mau berhasil usaha saudara, pekerjaan saudara, yakin bahwa Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan yang membuat saudara berhasil. Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual. Dijual jadi apa saudara? Jadi budak. Budak zaman sekarang dapat gaji. Pulang dapat THR lebaran. Ya. Ntar pulang ongkosnya dibalikin. Dibayarin gitu. Dapat THR, dapat gaji saudara. Yusuf nggak dapat apa-apa karena dia budak, dia dibeli. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf mendengarkan baik-baik suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf diangkat. Pada akhir hidupnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Saudara, jangan lihat orang lain. Oh, orang lain tuh mau kayak orang lainnya, berhasil punya rumah 12, punya mobil 20. Saudara, jangan lihat itu. Lihat firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Waktu saudara lakukan firman Tuhan dengan setia, waktu saudara jalani firman Tuhan, Tuhan menyertai. Mobil 20 sebentar sama Tuhan juga. Tapi masalahnya saudara bisa nggak bayar pajaknya, saudara? Mahal loh, saudara. Alphard saja saudara 18 juta. Fortuner aja saudara, kalau kita punya mobil lebih dari 13 juta saudara bayar pajaknya. Tuhan bisa memberkati saudara, tapi masalahnya saudara bisa bayar enggak itu semua ntar? Saudara, jangan dulu mikir ke sana. Ya. Jangan mikir muluk-muluk, pikirkan yang sederhana. Dengarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia, maka Tuhan apa? Akan menyertai. Ketika Tuhan menyertai, maka Tuhan akan mengangkat saudara. Pekerjaan saudara akan diberkati. Usaha saudara akan diberkati. Siapa yang memberkati kepintaran saudara? Tuhan. Saya mau kasih tahu. Waktu saya menjalankan usaha, saya harus mendatangi langganan-langganan saudara. Istilahnya kita harus nyelesin barang-barang yang saya jual. Saya salesin, saya datangnya satu-satu. Ya, saya datangnya satu-satu. Satu kali saya divonis dokter jantung. Jadi jantung itu, jadi istri saya pokoknya nangis deh saudara, nangis. Atau nangis apa nih? Nangis sedih atau nangis takut kehilangan. Dimanapun istri saya berada. Istri saya sedang ada di rumah sakit ngurusin ini kan. Lanjut, jadi waktu itu divonis jantung. Jadi otomatis saya nggak bisa lagi keluar menemui langganan. Menurut logika, kalau saya nggak order, nggak nyelesin barang-barang saya, kata orang, omset turun. Saya tanya sama Tuhan,
kenapa begini, kenapa saya dikasih sakit jantung. Jadi saya sama istri saya nggak boleh keluar, takutnya nanti di waktu jalan naik motor atau naik mobil tiba-tiba kumat saudara ya, sendirian kan takut saudara ya. Jadi udah di dalam aja, di nggak usah keluar. Menurut logika harusnya omset turun apa naik? Turun karena saya nggak datang pelanggan. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya ngomong aja sama Tuhan, Babe, Pak, bagaimana ini terjadi? Tuhan kasih hikmat yang luar biasa sekarang. Kasih hikmat yang luar biasa. Hanya modal handphone. Saya nyelesin barang, nggak lagi ketemu orang, tapi dengan modal handphone. Dan saudara tahu, dengan modal handphone kayaknya putus ya. Lanjut. Dengan modal handphone, kata orang harus ketemu langganan, harus ngobrol sama langganan, nyelesin langganan. Tapi saya bagaimana bisa? Karena saya sakit jantung. Saya nggak diizinin keluar karena takut tiba-tiba anfal di luar. Tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati. Tuhan kasih hikmat. Tawarin langgananmu lewat handphone. Kirim gambar produk lewat handphone. Saudara tahu omset saya sebelum sakit jantung sama sesudah sakit jantung 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Kalau saya nggak punya Tuhan yang menyertai, pikiran saya sudah bilang, wah omset turun, nggak bisa nawarin barang, nggak bisa nyelesin barang. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang wah karyanya luar biasa. Tuhan katakan lewat handphonemu kamu bisa tawarin barang. Saudara, sekarang setiap hari saudara, ada barang baru saya tawarin langganan. Sekali klik semua langganan dapat barang. Langsung dia bilang pesan. Tadi saya bilang 3 kali, bahkan bisa 4 kali lipat dari omset sebelumnya. Dan sampai hari ini ada orang sales bilang begini, corona nggak bisa datang, nggak bisa mengunjungi pelanggan, Saya sudah bilang gini, Tuhan sudah ajar saya sebelum corona bahwa bisa ngoderin barang hanya diam di tempat lewat beta. Ngerti? Dan itu tidak menurunkan omset, bahkan lebih. Pastikan hari ini hidup disertai Tuhan. Kalau saudara disertai Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidupmu berhasil. Sakit jantung saya nggak ada masalah, omset malah tetap naik. Kenapa? Karena bukan saya hebat, tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Amen. Setelah kalau kita dengar firman Tuhan, apalagi selain disertai, yang kedua adalah dipercaya. Tadi disertai Tuhan ya, Tuhan menyertai, terus dipercaya. Ya. Lihat, ada ayatnya kan? Yusuf ya, cerita Yusuf ya, dipercaya. Waktu di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Ya, Alkitab katakan tadi, Tuhan yang mengetahui. Lalu Tuhan menyertai Yusuf. Lalu apa saudara? Oke. Lanjut ya saudara, lanjut. Kejadian 39 ayat 4 katakan apa? Maka apa? Yusuf mendapat kasih tuannya dan apa? Yang boleh melayani dia. Dan apa saudara? Kepada Yusuf diberikan apa? Kuasa. Haleluya. Diberikan kuasa. Dipercaya. Haleluya. Kalau udah dipercaya saudara, apapun yang dikerjakan saudara pasti akan menjadi berkat buat saudara. Amin. Modal saya berdagang saudara, nggak muluk-muluk. Bagaimana saya bisa dipercaya oleh langganan-langganan saya? Waktu saya dipercaya oleh langganan-langganan saya, maka semua akan ngambil barang sama saya. Makanya saudara, nggak usah pikir yang jauh-jauh. Saudara.
cukup dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia. Ketika saudara dengar dan lakukan dengan setia, maka Tuhan menyertai. Yang kedua, dipercaya. Waktu saudara dipercaya langganan saudara, haleluya, omset naik. Waktu saudara bekerja dipercaya bos saudara, saya yakin 350%. Saudara pasti gaji naik. Amin. Karena apa? Karena saudara Kenapa saudara dipercaya? Karena Tuhan Kenapa Tuhan menyertai? Karena saudara mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan apa? Apapun usaha saudara, mau tukang gado-gado, mau tukang cuci, kita jangan ngomong yang muluk-muluk. Ini laundry aja sekarang banyak yang gak dipercaya saudara. Tapi kalau saudara menjadi laundry, tukang cuci yang dipercaya, omset saudara meledak. Karena sekarang banyak laundry yang diragukan karena COVID begini. Tapi kalau saudara jadi tukang cuci dipercaya, maka omset saudara naik. Apalagi saudara, saudara tukang apa? Jangan yang tinggi-tinggi lah, jangan usaha yang gede-gede dulu. Ya, gado-gado, ya buawa apa tuh? Lontong, saudara. Kalau disertai Tuhan, dipercaya, omset naik. Saudara. Jadilah dirimu dipercaya. Waktu dirimu dipercaya, maka berkat akan mengalir. Bagaimana caranya menjadi orang dipercaya? Cuma satu cara. Dengar suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Yang pertama tadi, ini baru yang pertama. Saya mau bisa-bisanya. Yang kedua kan, terakhir saudara. Bagaimana saudara mau diberkati Tuhan usaha saudara? Yang kedua kita belajar. Baca Lukas 6 ayat 10. Lukas 6 ayat 10. Lukas 6 ayat berapa? Ya, betul. Lukas 16, sorry. Maaf, Lukas 16. Sorry sudah. Lukas 16. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Sudah ketemu? Barang siapa, apa saudara? Setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Matius 25 kita buka. Matius 25 ayat 7. Matius 25 ayat 7. Matius 25 ayat 1. Bukan. 25 ayat 21, sorry saudara. Maaf. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Iya. Sudah ketemu? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan engkau apa? Telah setia dalam perkara kecil, maka aku apa? Memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Yang pertama tadi, mau saudara diberkati, dengarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Maka Tuhan menyertai. Waktu Tuhan menyertai, maka saudara dipercaya. Yang kedua, setia pada perkara banyak orang yang saudara kerja begini. Waktu belum kerja pengen kerja, udah kerja ngeyel, saudara. Malas masuk. Banyak tuh saudara, saya nemuin karyawan tuh banyak tuh saudara. Waktu belum kerja pengen minta kerja, udah dikasih kerja, masuknya seminggu bisa
3 hari nggak masuk, 2 hari nggak masuk. Saudara, macam-macam. Makanya saya bilang, kalau saudara nggak menghargai pekerjaan itu anugerah, akan jadi begini. Udah dapat kerjaan, malah main-main. Tapi Alkitab ajar kita setia pada perkara kecil. Ada satu kisah saya lupa, saudara. Jadi di hotel bisa laris. Ceritanya itu karena ada penyambut tamu yang senyumnya luar biasa. Saya lupa ceritanya, tapi itu saya dengar cerita begitu. Jadi hotel ini laris karena yang nyambut tamu di depan, walaupun cuma nyambut tamu, silakan masuk, welcome. Tapi waktu nyambut itu dengan senyum, dengan muka bergembira, nggak tahu sendiri, saudara, itu orang gila. Dengan senyum, dengan ramah. Ini yang membuat tamu hotel jadi betah. Balik lagi. Padahal pekerjaannya cuma apa, saudara? Nyambut. Akhirnya tahu begitu, ada di Google misalnya. Waktu itu terus diangkat dia. Akhirnya diangkat. Derajatnya naik. Ketika dia lakukan dengan setiap perkara kecil menyambut tamu ini saudara nyambut tamu hotel, misalkan saudara jadi tamu hotel, misalnya jadi pekerja nyambut tamu, kebetut, muka asem, bagaimana? Alkitab setia pada perkara maka Tuhan akan mempercayakan perkara. Saudara tahu Goliat, Daud bisa ngalahin Goliat gara-gara apa? Gara-gara saudara Daud belajar karate? Alkitab katakan dia nggak belajar karate. Alkitab katakan dia setia pada pekerjaannya. Apakah itu? Kita lihat. Ya, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ada 3 tapi saya bawakan 2 saja supaya waktunya ya. Keburu. 17 ayat 34. Saudara, waktu saudara setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara tanggung jawab yang besar. Waktu saya usaha, saya menjalankan perkara yang kecil-kecil aja, saudara. Ya, tiap pagi saya sapa pelanggan-pelanggan saya, good morning, pakai stiker atau pakai WA ucapan. Pokoknya setiap pagi itu pelanggan saya pasti akan dapat. Kalau nggak kata-kata motivasi, good morning, tetap semangat. Setiap pagi. Jadi waktu melek mata, langganan saya udah disemangati oleh saya. Maka itu langganan saya seneng, karena tiap hari disemangati. Karena dia senang, akhirnya ngordernya ke saya. Ya. Waktu ngordernya ke saya, maka omsetnya akan naik. Kalau ulang tahun, saya suka kasih ucapan selamat ulang tahun. Dengan gambar, dengan ucapan segala macam. Kalau dia lagi susah, misalkan ada kan ketahuan tuh, waduh, omset lagi turun nih, dia WA saya bilang, saya bilang ini, banyak berdoa, percaya tuh, semangat, ngopi dulu, gitu, semangat gitu. Pokoknya apa saja, ya perkara kecil, saudara. Menurut saudara, WA apa itu? Tapi kata langganan saya, itu katanya bisa bikin semangat, luar biasa. Mungkin dari situ gara-gara yang omset saya meledak, karena disapa, saya nggak ngerti, saudara. Tapi saya setia dalam perkara kecil. Kita lihat kenapa Daud bisa kalahin Goliat, karena Daud setia pada perkara kecil. Yang ke-34, 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul apa? Hambamu ini biasa ngapain? Gembalakan domba. Kambing domba siapa punya? Siapa punya? Bapaknya punya ya. Ingat, bukan punya Daud, punya bapak. Apabila apa? Datang singa atau yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku apa? Mengejarnya, menghajarnya,
dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka apa? Aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia setia pada pekerjaannya, walaupun kecil dan tidak dilihat orang di padang, nggak ada siapa-siapa yang lihat, dan itu kambing juga punya bapaknya, bukan punya dia, punya orang, tapi dia gembalakan dengan setia. Alkitab katakan waktu ada beruang, ada singa yang mau menerkam kambing dan dombanya, apa yang Daud lakukan? Kabur. Kan bukan punya dia domba bapaknya ini, biarin aja. Bilang aja bapaknya dimakan sama singa. Beres kan saudara? Betul? Tapi Daud tidak lakukan. Walaupun dia nggak dilihat orang di padang, kambing dombanya juga nggak tertera berapa biji, saudara. Mungkin cuma ya 3 ekor, 4 ekor, saya nggak tahu. Tapi sedikit lah, nggak sampai ribuan, paling 3-4 ekor. Orang nggak lihat. Kalau datang singa sama domba, sama beruang, kalau dombanya dikasihkan saja, kira-kira bisa nggak? Tuh makan aja tuh. Punya bapak gua ini, makan aja. Bisa nggak begitu saudara? Bisa. Tapi Daud nggak akan dapat perkara yang besar, tapi Daud nggak lakukan. Waktu dombanya diserang singa, diserang beruang, dia hadapi singa dan beruang, dia lawan, dia bunuh itu singa dan beruang. Kalau kita katakan waktu itu Daud itu umur berapa saudara? Masih muda, ya. Kalau saya kan baru 25 tahun, ya 25 tahun jalan. Masih muda, umur belasan belia, saudara. Datang singa, kita aja kalau ke taman safari di kerangkeng, saudara takut, ya. Ini Daud masih muda. Dia menjaga kambing domba punya bapaknya. Waktu datang singa dan beruang, dia nggak lari. Dia nggak menyerahkan begitu saja. Dia pertahankan kambing domba bapaknya. Dia lawan. Dia hajar, kita katakan. Dia bunuh tuh serigala. Daud melakukannya dengan apa saudara? Setia. Waktu Daud melakukan dengan setia, dia punya pengalaman mengalahkan mengalahkan singa dan beruang. Waktu dia punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang, Alkitab katakan dia mampu mengalahkan siapa? Goliat. Waktu dia bisa mengalahkan Goliat, bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, karena dia setia pada perkara yang kecil. Waktu orang setia pada perkara yang kecil, maka di sini Tuhan juga akan menyertai orang itu. Waktu Tuhan menyertai orang itu, Alkitab katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Waktu Daud mengalahkan Goliat, maka Tuhan yang menyertai Daud. Kenapa Tuhan menyertai Daud? Karena dia setia dalam perkara kecil. Kenapa setia dalam perkara kecil? Karena dia tahu itu tanggung jawab yang luar biasa. Akhirnya Tuhan menyertai Daud. Waktu Tuhan menyertai Daud, Goliat bisa dikalahkan. Banyak orang nggak bisa naik pangkatnya di pekerjaan. Begitu saja. Saudara, jangan salahkan bos saudara. Kalau saya pedagang, jangan salahkan langganan saudara. Kalau omset saudara turun, jangan salahkan. Mungkin karena saudara tidak setia dalam perkara kecil. Mungkin kita dalam bekerja tidak setia dalam perkara kecil, anggap sepele. Tapi kalau saudara kerjakan dengan setia, bos saudara lihat, wah luar biasa, pasti saudara akan diangkat naik. Amin. Waktu saudara berdagang, jangan melulu lihat omset turun. Jangan salahkan pelanggan, omset turun. Mungkin kita tidak setia dalam perkara kecil. Waktu pelanggan nanya kita cuekin.
Mungkin orang menanya sesuatu, kita jawabnya asem. Ya, lagi bete. Saudara, kalau bisa jangan bete mulu anak Tuhan, saudara. Karena Tuhan menyertai. Kalau menyertai nggak akan bete. Dia ngobrol sama saudara. Saya mau katakan saya lagi, Tuhan bisa ngobrol nggak sama saudara? Kalau Tuhan nggak bisa ngobrol sama saudara, berhenti jadi anak Tuhan. Sia-sia. Tuhan kita bisa diajak ngobrol. Dan dia bisa kasih hikmat yang luar biasa. Yang kedua, apa tadi? Setia dalam perkara kecil. Daud, ketika dia bisa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan angkat dia. Dia mengalahkan Goliat, terus mengalahkan Goliat. Dia diangkat menjadi raja. Saya mau ingatkan setia dalam perkara kecil. Setia. Waktu saya menjalankan usaha, ya ada orang tanya sama istri saya, Bu, ini jualannya kok tambah hari tambah maju ya? Apa rahasianya sibuk? Ibu main dukunnya kata gitu. Istri saya bilang tuh, sorry Pak, enggak ada. Lu bagaimana caranya ini bisa begini? Yang pertama Pak, berdoa. Dia bilang, kalau doa mah lama kata orang itu sudah. Istri saya, kalau mau maju mah doa mah lama sudah. Kata saya, Bapak belum tahu. Justru doa itu Pak, udah gratis. Gak usah bayar apa-apa, gak usah bawa ayam hitam, ayam putih, gak usah bawa kemenyan, cukup berdoa saja Pak, nanti Tuhan kerja. Saya gak percaya sama itu. Ya sudah, tanya suami saya. Ya berdoa. Kita cuma modalnya berdoa. Lakukan firman. Waktu kita lakukan firman, setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan angkat saudara. Maka kita katakan akan dikasih tanggung jawab yang besar. Bisa nggak kita dikasih tanggung jawab yang besar? Pasti bisa. Kenapa? Karena setia dalam perkara kecil. Amin. Kenapa Goliat bisa dibunuh? Karena dia sudah biasa perkara kecil. Daud mengalahkan beruang, mengalahkan singa, mengalahkan Goliat gampang. Akhirnya dia jadi raja. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat keberhasilan orang. Jangan lihat kesuksesan orang. Ya, entah sakit kepala, saudara. Lihatlah firman Tuhan. Kalau hari ini hidupmu terpuruk, hidupmu penghasilanmu tidak ada, mungkin kau di PHK, kau tidak punya pekerjaan. Ya, jangan lihat kesuksesan orang, jangan lihat berkat orang, lihat firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Lakukan dengar firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Maka Tuhan akan kasih hikmat saudara untuk mengerjakan sesuatu. Ketika saudara dikasih hikmat mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan setia. Ketika kau kerjakan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Kata orang bilang, saya cuma pedagang kecil Pak, mana bisa punya berkat yang luar biasa. Bapak pedagang kecil, saya punya utang waktu kemarin. Minus, untuk nutupi minus saja udah ngap-ngapan. Saya mulai usaha dengan utang tadi saya bilang. Jadi ngap-ngapan. Tapi saya nggak mau mikirin utangnya, saya mikirin Tuhannya. Saya lakukan firman dengan setia. Tuhan yang membereskan semuanya. Hari ini kalau mau di PHK, nggak ada kerjaan, dekat sama Tuhan, minta Tuhan bicara, kasih hikmat apa yang mesti saudara lakukan. Ketika saudara lakukan, mungkin Tuhan bilang ini, jualan pecel ayam misalkan, lakukan dengan setia. Saudara, ulekan cabenya orang yang disertai Tuhan, saudara. Ulekan pecel orang yang disertai Tuhan sama ulekan orang yang nggak disertai Tuhan beda, saudara. Amin. Tanya lagi gado-gado mulu saya, saudara ya. Waktu saudara ulek bumbu gado-gado, orang yang disertai Tuhan itu pasti rasanya beda, saudara. Amin. Jangan bilang ibu gado-gado, mana aku yang mana jualan juga. Saudara, yang dagang kayak saya banyak. Nggak satu, nggak dua, banyak. Ada yang bilang begini, jualan teknik kayak kamu saingannya banyak, nggak mungkin bisa berhasil. Itu saya dengar dulu waktu saya ambil keputusan untuk tetap menjalankan usaha. Tapi saya nggak mau dengar itu. Yang saya mau dengar adalah suara siapa?
lakukan dengan setia. Hari ini orang bilang, enak ya jualan teknik ya, omsetnya segitu ya. Baru dia saudara. Dulu katanya bilang gak ada omsetnya. Untung saya gak dengar suara mereka. Untung saya dengar suara Tuhan. Saya jalankan dengan setia. Waktu jalankan dengan setia, Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat tinggi kita. Dua hal. Ada 3 saudara, jangan kepanjangan. 2 hal. Yang pertama tadi, lakukan dengan dengarkan suara Tuhan dan lakukan dengan setia, maka Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan saudara akan menjadi orang yang dipercaya. Yang kedua, lakukan dengan setia. Ketika lakukan dengan setia, walaupun pekerjaanmu kecil, walaupun pekerjaanmu tidak ada artinya, tapi kalau lakukan dengan setia, lakukan dengan setia, maka bos, maka langganan akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Berarti berkata Tuhan. Saudara, Tuhan nggak lihat berapa kepintaranmu. Tuhan nggak lihat berapa tinggi pendidikanmu. Tuhan nggak lihat berapa hebatnya kepintaran kamu, keahlian kamu. Waktu Tuhan lihat engkau setia dalam perkara kecil, waktu Tuhan lihat engkau setia menuruti segala apa yang diperintahkannya, waktu Tuhan lihat itu, Tuhan yang akan membuat engkau berhasil. Saudara, waktu kita bisa hidup dengan demikian, percayalah, pekerjaan saudara, usaha saudara akan Tuhan ajak angkat tinggi. Waktu saya lihat begini kehidupan saya cuma bilang begini, hebat ya kok usahanya. Saya cuma bilang begini, Tuhan yang kasih hebat, saya nggak bisa apa. Betul. Saya bukan latar belakang pedagang, saya hafal ayat Alkitab, tapi saya kalau disuruh hafalin harga nggak bisa. Tapi karena saya punya Tuhan, waktu saya berserah sama Tuhan, waktu saya taat Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada saya bagaimana caranya berdagang, bagaimana taktik berdagang. Hebat Tuhan. Amin. Makanya kalau bilang kok berhasil, Pak Peter dagangnya berhasil, saya sadar betul itu bukan saya. Saya mau tahu saya siapa saudara, kapasitas saya siapa saya tahu. Nggak bisa saudara. Yang lebih hebat dagangnya ada, tapi kita berdua suami istri itu terkenal ya nggak bisa dagang lah ya. Makanya waktu Tuhan bilang teruskan dagang, saya juga bingung bagaimana caranya, karena saya bukan latar belakang pedagang. Tapi waktu Tuhan menyertai saya, waktu Tuhan menyertai, Tuhan bisa membuat diri saya jadi pedagang yang luar biasa. Waktu orang bilang hebat, saya cuma bilang yang hebat Tuhan. Saya nggak hebat, karena saya tahu betul diri saya tidak punya cara, saya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya dengarkan, Tuhan yang saya turuti, itulah yang membuat saya berhasil. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, saya tidak tahu apa hidup saudara hari ini. Mungkin saudara di PHK, mungkin saudara tidak punya pekerjaan. Tapi yang mau saya yakinkan, masih adakah Tuhan menyertai saudara? Sekalipun engkau tidak punya apa-apa, engkau tidak punya modal, engkau tidak punya keahlian, engkau tidak punya kepintaran. Tapi buat saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, kalau engkau punya Tuhan, kalau engkau ada Tuhan dalam hidupmu dan engkau yakin Dia menyertai engkau, Alkitab katakan Tuhan akan membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Jangan takut menghadapi hidup, jangan takut menghadapi apapun juga. Kalau engkau percaya Tuhan menyertai, karena kalau Tuhan menyertai engkau, Alkitab katakan Tuhan akan membuat engkau berhasil dan akan mengangkat engkau tinggi. Akan membuat engkau jadi kepala, bukan menjadi ekor.
Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara pintar, tapi karena Tuhan menyertai saudara. Hari ini yang di rumah, yang di gereja, jangan biarkan dirimu terpuruk. Jangan biarkan dirimu jatuh lunglai karena keadaan COVID dan sebagainya. Tapi sadar, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang saya ikuti sampai hari ini, yang membuat mata saya terbelalak. Saya terkagum-kagum dengan karya Tuhan dalam hidup saya. Itu yang saudara sembah, sama dengan yang Tuhan saya sembah. Dia sanggup membuat mata saya terkagum-kagum. Dia juga akan membuat mata saudara terkagum-kagum akan karyanya dalam hidup saudara. Asalkan saudara setia mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Karena Tuhan akan memberikan engkau perkara yang besar. Luar biasa. Nikmati Tuhan dalam hidup saudara. Nikmati Tuhan dalam hidup saudara. Saya sebagai hamba Tuhan dalam situasi ini tidak bisa memberikan apa-apa. Saya tidak bisa memberikan modal uang, tidak bisa memberikan modal kepintaran. Tapi hari ini saya memberikan modal buat saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup saudara. Itu modal terbesar dalam hidup. Itu yang membuat saudara akan bangkit dari keterpurukan ekonomi saudara. Duit banyak tapi tidak ada Tuhan akan habis. Tapi kalau kau punya Tuhan, walaupun kau tidak punya uang, akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saya terlalu bersemangat hari ini. Banyak orang bunuh diri, banyak orang lari karena pekerjaan, karena ekonomi yang merosot. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara, saudara punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini usaha saya masih berdiri, bukan karena saya hebat, bukan karena istri saya hebat, tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Dan Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu. Asalkan saudara dengar suara Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Diberkatilah Tuhan. Berkatilah saudara-saudara yang ada di tempat ini. Jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan prestasi, jangan andalkan apa-apa. Ketika kalau engkau usahamu berhasil, pekerjaanmu berhasil, yakin engkau disertai Tuhan. Itu cukup buat saudara. Karena Tuhan akan membuat hikmat-hikmat yang luar biasa. Bagaimana engkau menjalankan usahamu dan pekerjaan. Hari ini jangan putus asa. Hari ini jangan lemah. Karena Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang hebat. Dan saya percaya Tuhan itu masih ada, masih tinggal, masih menyertai saudara sampai akhir. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, berfirman. Sebab hamba-Mu mendengar. Hamba-Mu mendengar. Ajar kami bagaimana kami harus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin.